Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Ardila dan juga Bu Nindya, Manajemen Teknologi dan Inovasi, dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan PPT yang sudah kami buat. Sebelum kami menjelaskan PPT tersebut, yang pertama ada Mbak yang kelima ada saya sendiri, Sabi Azhar. Untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan. Mbak. Ya, monggo Mbak. Materi yang pertama yaitu studi kasus My Beauty. Next, Mbak Wardah. My Beauty merupakan sebuah aplikasi media sosial yang mampu membantu studi kasus My Beauty. My Beauty merupakan sebuah aplikasi media sosial yang mampu membantu masyarakat agar mudah untuk berkonsultasi mengenai produk kecantikan atau masalah kulit yang dialami. Next. Visi dan misi My Beauty. Visi yang pertama untuk mempermudah masyarakat milenial dalam berkonsultasi dan membeli produk kecantikan yang diinginkan. Misinya yang pertama menyediakan dokter untuk konsultasi, yang kedua menyediakan produk dari berbagai brand. Next. Customer segment atau segmen konsumen. Yang pertama anak-anak. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu anak-anak usia 0 bulan sampai 13 tahun. Yang kedua ada remaja, yang dimulai dari usia 14 tahun sampai 17 tahun. Dan yang ketiga orang dewasa yang dimulai dari usia 18 tahun ke atas. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Gaisa. Silakan Mbak. Baik, untuk selanjutnya yaitu value proposition atau proporsi nilai. Aplikasi My Beauty ini menawarkan berbagai promo yang menarik dengan harga yang terjangkau bagi para customer dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal tersebutlah yang menjadi keunggulan dari aplikasi ini. Adapun value proposition, aplikasi My Beauty ini yaitu yang pertama, mudah digunakan untuk memula, yaitu fitur yang disediakan oleh My Beauty mudah dipahami sehingga memudahkan dalam penggunaannya. Yang kedua, multi layanan. My Beauty memiliki berbagai layanan berupa konsultasi secara online dan penjualan produk kecantikan. Yang ketiga yaitu pembayaran bervariasi. Sistem pembayaran My Beauty bisa melalui berbagai macam, antara lain bisa melalui marketplace seperti Indomart, Alfamart, M-Banking, juga COD. Next. Channel atau saluran. Cara yang digunakan untuk aplikasi My Beauty dalam menarik customer melalui saluran internet maupun internal maupun eksternal. Saluran internet yang dimaksud di sini yaitu internal yang dimaksud di sini yaitu aplikasinya, sedangkan eksternalnya bisa melalui sosial media berupa iklan, testimoni pelanggan, dan lain sebagainya. Adapun yang pertama yaitu App Store dan Play Store. Tujuan My Beauty menyediakan dua fitur ini yaitu untuk mempermudah ponsel masyarakat untuk mengakses aplikasi My Beauty. Seperti yang kita tahu, di masyarakat yang luas ini kan ponselnya tidak hanya satu merek, dan itu dari berbagai merek, dan tidak bisa semua aplikasi seperti Play Store itu hanya digunakan oleh iPhone, dan App Store digunakan oleh iPhone, Play Store digunakan oleh Android.
Yang kedua yaitu sosial media dan komunikasi. Sosial media adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan membuat konten dengan pengguna lain di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu iklan dan testimoni. Iklan dan testimoni adalah dua elemen penting dalam pemasaran dan promosi produk atau layanan. Yang keempat yaitu media. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi sumber kepada penerima. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wardah. Monggo, Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan customer relationship atau hubungan dengan konsumen. My Beauty menyediakan berbagai layanan untuk tetap bisa berhubung dengan para customer sehingga mereka bisa merasa puas dengan layanan yang disediakan oleh My Beauty. Layanan tersebut termasuk dalam customer relationship yang berupa yang pertama ada komunitas offline maupun online. Komunitas offline Kedua jenis komunitas ini dapat memberikan dukungan sosial, informasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang relevan dengan minat dan kepentingan orang. Yang kedua, aplikasi kaya fitur, yang merupakan aplikasi yang memiliki banyak fitur dan fungsi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, promo menarik. Promo menarik dapat berupa diskon, hadiah, atau pemberian nilai tambahan lainnya yang dianggap menarik oleh konsumen. Di My Beauty terdapat banyak promo menarik yang bisa diperoleh customer. Yang keempat ada COD atau referral, yang merupakan metode pembayaran di mana pembeli membayar produk atau layanan yang dibeli setelah menerima barang yang dipesan. Dalam COD, pelanggan dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum membayar, sehingga dapat memberikan rasa percaya diri dan keamanan dalam bertransaksi. Tujuan My Beauty mengadakan sistem COD ini untuk mempermudah customer yang tidak bisa membayar dengan cashless sehingga bisa bayar di tempat. Selanjutnya ada revenue stream atau aliran penerimaan. Bagian ini merupakan bagian yang penting di mana perusahaan My Beauty dapat menghasilkan pendapatannya. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan My Beauty dalam menghasilkan aliran penerimaan, yaitu seperti perusahaan My Beauty dapat mencakup penjualan produk kecantikan mereka melalui berbagai saluran seperti toko offline maupun online, kemitraan dengan merek atau pengecer lain, dan mungkin juga menyediakan layanan atau pengalaman kecantikan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang selanjutnya adalah key activities. Dalam menciptakan value proposition dan dalam mencapai target perusahaan, My Beauty melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satunya manajemen data dari para penggunanya. Yang pertama adalah manajemen data adalah proses mengelola dan melindungi data yang dikumpulkan dari pengguna dalam suatu sistem atau aplikasi. Hal ini termasuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan bisnis atau organisasi. Yang kedua adalah menghubungkan pembeli dan penjual. Menghubungkan pembeli dan penjual adalah salah satu fungsi utama dari platform bisnis atau e-commerce. Hal ini mencakup menyediakan sarana untuk pembeli menemukan produk atau layanan yang mereka butuhkan dan memungkinkan
menjual untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga adalah pendeteksi permasalahan kulit. Pendeteksi permasalahan kulit adalah alat atau aplikasi yang bertujuan untuk membantu pengguna mengidentifikasi permasalahan kulit yang mungkin mereka alami, seperti jerawat, flek hitam, atau keriput. Fungsi utamanya adalah untuk membantu pengguna dalam melakukan self-assessment pada kulit mereka dan memberikan saran tentang perawatan yang tepat. Next. Selanjutnya adalah key partner. Dalam dunia bisnis, mengidentifikasi dan membangun hubungan dengan key partner dapat membantu bisnis untuk memperkuat dan mendukung posisi mereka di pasar dan memperkuat jangkauan mereka. My Beauty bekerja sama dengan berbagai key partner diantaranya sebagai berikut. Pertama, pihak perbankan adalah semua entitas atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perbankan. Hal ini mencakup bank-bank komersial, bank investasi, bank syariah, lembaga keuangan non-bank, serta lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan perbankan. Yang kedua, pekerja IT. Ini adalah individu yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem dan aplikasi komputer. Pekerja IT terlibat dalam berbagai pekerjaan, mulai dari perencanaan dan pengembangan perangkat lunak hingga perawatan perangkat keras dari infrastruktur jaringan. Tiga, penjual produk kecantikan. Penjual produk kecantikan adalah individu atau perusahaan yang menjual produk-produk kecantikan seperti perawatan kulit, rambut, kosmetik, dan lain-lain. Fungsinya dari penjualan produk kecantikan. Yang keempat adalah dokter kecantikan. Dokter kecantikan adalah dokter spesialis yang fokus pada perawatan kecantikan, terutama perawatan kulit dan tindakan kosmetik. Tujuan dokter kecantikan My Beauty adalah untuk membantu customer dalam konsultasi. Dan yang nomor 5 adalah pihak jasa pengiriman barang. Fungsinya adalah untuk memudahkan distribusi produk kecantikan ke berbagai wilayah. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Martunis. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan ke struktur. Untuk menjalankan suatu bisnis, tentunya diperlukan analis keuangan seperti pada bagian ke struktur ini, yang berisi mengenai pengeluaran apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan My Beauty. Perusahaan My Beauty ini meliputi yang pertama sistem gaji, bonus, dan mitra sistem gaji. Dan mitra merupakan hal yang sangat penting dalam industri kecantikan dan untuk memotivasi karyawan dan mitra bisnis agar terus bekerja keras dan memberikan hasil yang baik. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari sistem gaji, bonus, dan mitra dalam industri kecantikan. Gaji pegawai My Beauty, yaitu dalam perusahaan memiliki sistem gaji yang didasarkan pada kisaran gaji pasar untuk jabatan yang sama di industri yang sama. Hal ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwa gaji yang mereka tawarkan adalah kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karyawan dengan pengalaman atau kualifikasi yang lebih tinggi biasanya memperoleh gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang lebih muda atau kurang berpengalaman. Oke, next. Inovasi. Yang menjadikan My Beauty sebagai pembeda atau inovasi baru di aplikasi lain, yaitu dalam aplikasi My Beauty ini, untuk memfokuskan masalah kecantikan. Dalam aplikasi ini terdapat fitur scan wajah
Dan kita juga bisa melakukan konsultasi melalui sosial media online untuk mengetahui permasalahan kulit yang dialami oleh customer. Aplikasi ini pula menyediakan produk-produk kecantikan dari berbagai-bagai brand. Salah satunya seperti MS Glow dan masih banyak lainnya. Sehingga aplikasi My Beauty ini mempermudah customer berkonsultasi tanpa langsung datang ke klinik. Oke, next. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berbeda pada lingkungan perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Ya, seperti yang pertama, direktur, manajer, marketing, administrasi, dan keuangan. Oke, saya kembalikan kepada Mas Moderator. Baik, demikian pemaparan PPT dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Anar.